Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini bermandikan rintik-rintik air hujan yang membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala di kota Serang, Banten, tempat di mana mimpi-mimpi mulai terangkai dan akan segera diwujudkan insya Allah. Bertempat, kalau saya boleh mengatakan, inilah kamar surga dengan teras surga yang ada banyak tanaman-tanaman yang insya Allah akan bisa mewarnai dan menghiasi seluruh semesta. Ikhwafillah rahimakumullah. Masih membicarakan tentang setting, setelah setting tempat, sekarang setting waktu. Sekitar jam 2 siang setelah sholat Jum'ah Mubarak, hujan turun cukup deras sekali. Seperti yang saya katakan tadi, membasahi di samping bumi Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan setiap tetes air hujan yang telah turun dari langit Allah Subhanahu wa taala bisa membasahi setiap relung-relung hati yang telah mati, atau minimal bisa membasuh hati-hati yang terluka. Karena apa? Karena banyaknya penyakit-penyakit hati yang telah bersarang di jiwa ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang masalah pendidikan anak. Tampak kita lihat di pondok kami Al-Afqari, para santri memanfaatkan waktu luang mereka untuk menghabiskan energi guna olahraga. Ada yang sepak bola, ada yang bertanam, berkebun, ada banyak sekali. Dan ini penting, ikhwah fillah rahimakumullah. Anak kita mulai kecil ajarilah yang pertama akidah Islam. Karena hal pertama yang harus ditekankan oleh orang tua kepada anaknya, yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifatnya, dengan semua kekuasaannya, dengan penciptaan-penciptaan yang luar biasanya. Tidak berhenti sampai saat itu, tidak berhenti sampai di situ, ikhwah fillah rahimakumullah. Ajari anak kita yang pertama setelah akidah, maka sakofah Islamiyah. Ajari anak kita, tanamkan bahwa nak, abi, umi bangga jika engkau faqih fiddin, menguasai sakofah Islam, dan ke depan nanti akan bisa menjadi pemimpin umat yang khauf, yang takut dan taat serta takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tidak seperti kebanyakan orang tua saat ini, yang lebih dikedepankan adalah lesnya, privatnya, bimbingan belajarnya, mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang hanya orientasinya pada dunia semata. Padahal kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya yang ada di dunia ini pasti akan hilang, pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan musnah kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inginkah kita anak-anak kita hilang di telan masa ketika mereka sudah meninggal? Tentu tidak. Kita menginginkan seorang anak, beberapa anak yang tentu bisa abadi secara amalnya dan bisa memberikan kita kesejukan sebagai orang tua ketika kita meninggal. Anak-anak kita senantiasa mendoakan pada kita. Karena tentu ikhwah fillah rahimakumullah, di antara amal yang terus mengalir tanpa ada waktu yang terus mengekang adalah awwaladin shalih yad'ulah. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, cinta pada Allah dan berbakti kepada orang tua, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwah fillah rahimakumullah, pondokkan anak kita. Itu kuncinya pada siang hari ini. Mengapa? Jangan dilihat pondok itu susah, pondok itu sakit. Tidak, ikhwah fillah rahimakumullah. Sabar dalam mendidik anak. Berikan anak itu satu kesempatan untuk menjadi sebuah kepompong, yang kepompong itu adalah di dalamnya ular yang ulat,
Di dalamnya adalah ulat yang senantiasa berzikir, bertasbih, berpuasa. Untuk apa? Menjadi sebuah kupu-kupu yang indah suatu masa. Dan tentu kita semua orang tua menginginkan anak kita menjadi kupu-kupu yang indah pada saatnya nanti. Ikhwabillah rahmatullah. Teringat bahwa diceritakan seorang yang bernama Muqatil bin Sulaiman ketika dimintai untuk menasehati Khalifah Al-Mansur waktu itu. Wahai Muqatil, nasihatilah aku dalam pembaiatanku waktu ini. Ikhwabillah rahmatullah. Yang dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman adalah, wahai Amirul Mukminin, kau akan aku nasihati bahwa dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau mempunyai 11 orang anak. Dan ketika meninggal, yang beliau tinggalkan hanya 18 dinar saja. Di mana 5 dinarnya itu digunakan untuk membeli kain kafannya dan 4 dinarnya digunakan untuk menebus tanah tempat beliau dikuburkan. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya. Dan di waktu yang sama hiduplah Hisham bin Abdul Malik dengan meninggalkan 11 anak juga. Tapi beliau meninggalkan anaknya berjuta-juta dinar sebagai warisan kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kami menemukan anak-anak Hisham bin Abdul Malik ternyata meminta-minta di pasar. Sedangkan anak-anaknya, salah satu anak Umar bin Abdul Aziz bahkan menghibahkan, mensodakohkan, menginfakkan 100 ekor kuda atau 100 ekor unta untuk berjihad fisabilillah. Di sini wahai Amirul Mukminin, ternyata ketika saya tanya, kata Muqatil, ketika saya tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, mengapa wahai Khalifah engkau tidak memberikan harta yang banyak kepada anakmu? Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Muqatil, sungguh aku tidak akan meninggalkan harta yang banyak kepada anakku. Cukuplah aku meninggalkan ilmu untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika anak-anakku nanti, ketika sepeninggalanku anak-anakku soleh, anak-anakku taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai iman yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah lah yang menjadi wali anak-anakku. Sungguh benar Allah mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh Allah lah sebaik-baik penolong dan Allah lah sebaik-baik wali bagi hamba-hambanya yang taat. Dan seandainya, ini kata Muqatil menceritakan perkataan perkataan Umar bin Abdul Aziz, seandainya anak-anakku termasuk di antara orang-orang yang tidak soleh, maka aku tidak meninggalkan sepeser harta pun yang mereka gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya terakhir, ikhwafillah rahimakumullah, banggalah ketika menyekolahkan, memondokkan anak-anak kita di pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang berbasis Islam, yang dimana itu mengajarkan akidah yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan thaqafah, ilmu-ilmu pengetahuan Islam, di samping juga mengajarkan skill-skill kehidupan yang akan membantu anak-anak kita mencapai bintang-bintang di surga nanti, untuk mencapai derajat tertinggi. Nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka darajatil ula fil jannah. Dan banggalah ketika kita nanti meninggal, anak-anak yang telah kita tinggalkan tidak fakir ilmu, tidak fakir amal, dan senantiasa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.